diselenggarakan oleh P3MI, tetapi P3MI nggak mengakui karena ini dianggap hanya oknum di dalam P3MI itu saja. Jadi ini ada keterkaitan kasus Longsin 629 dengan kasus yang belakangan ini. Apa kabar ini Bang Ilyas Pangestu, Ketua Umum SPPI, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Alhamdulillah. Gimana kabar? Kalau sudah sampai sini sehat. Apalagi melihat dirimu semakin sehat. Gimana aktivitas? Anak muda yang Alhamdulillah aktivitas walaupun dibatasi oleh kondisi pandemi, tapi alhamdulillah masih bisa sistem. Ini ngomong-ngomong, kok bisa jadi ketua SPPI ini? Kan ada yang melatar belakangin. Jadi cerita panjang lebar. Jadi awal muasalnya itu tahun 2013. Jadi kebetulan saya juga dulu menjadi seorang pelaut di kapal tanker. Walaupun nggak lama karena keburu second officernya adalah paman saya, kemudian eksiden, meninggal, asuransi tidak dapat, maka saya turun. Saya tidak mau mati kata juga seperti almarhum kan. Nah, kebetulan pulang tidak tersentuh sama sekali, tidak menyentuh sama sekali sektor apalagi perikanan, kelautan secara umum juga tidak. Tapi dengan adanya komunitas-komunitas teman-teman, kemudian masih zaman jahiliyah bisa dikata begitu, terkait dengan bagaimana mekanisme perekrutan, penempatan ABK ke luar negeri, jangankan data, deteksi aja tidak bisa. Sehingga ini kami berdiskusi dengan baik akademisi, kemudian teman-teman pelaku usaha, kemudian teman-teman dari pemerhati maupun aktivis-aktivis buruh maupun itu. Nah, memang fokus kita dulu itu terhadap awak kapal yang di luar negeri. Sehingga waktu itu ada pelantikan saya pertama itu bukan SPPI, tapi Indonesian Fisheries Worker, IFW. Waktu itu ada di Gedung Juang sana kita mendeklarasikan. Dengan dengan berjalannya waktu, ternyata yang harus kita perhatikan bukan hanya yang ada di luar negeri. Ternyata di dalam negeri juga perlu perhatian yang serius, sehingga kami merubah nama kami menjadi Serikat. Ini perlu saya garis bawahi, apa yang menjadi perhatian khusus terkait dengan ABK? Jadi begini, kalau kita di luar negeri sering kita berbicara tentang advokasi, permasalahan-permasalahan adik-adik kita, yang mana muara daripada hasil kesepakatan kita bersama selama beberapa waktu kita melakukan advokasi, kajian dan lain sebagainya, ternyata puncak permasalahan awalnya itu di dalam negeri. Memang saling memberikan kontribusi baik kondisi yang ada di atas kapal, kemudian perekrutan, penempatannya yang tidak sesuai dengan undang-undang internasional dan lain sebagainya. Akan tetapi ini harus kita menggunakan lensa yang komprehensif, melihat jadi keseimbangan, sehingga yang di dalam negeri juga kita harus perhatikan. Sehingga kalau memang Indonesian Fisheries Worker, ya kita tahulah bahwasanya, mohon maaf saja, kami dari anggota-anggota kami ini dilatar belakangi oleh pendidikan yang sangat rendah, sehingga ini menjadi fokus kita juga untuk peningkatan kapasitas di sektor pendidikan para kaum nelayan ini. Upskill begitulah. Nah, sehingga kami merubah nama menjadi Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Jadi lebih umum lah. Iya, jadi lebih familiar. Nah, karena
Sejatinya perjuangan ini tidak bisa sendiri, harus sinergi, dan makanya kami juga melakukan komunikasi, melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kenapa kok saya? Kalau memang kenapa saya? Karena saya nggak mencalonkan, ya tanya yang mencalonkan, bro. Jangan tanya ke saya. Jadi Abang Ilyas ini ditunjuk. Aklamasi saat itu. Terdiri dari beberapa anggota. Jadi waktu itu dia DPC atau apa istilahnya? Ya, pusat. Jadi DPP. Jadi DPP. Karena di SPPI ini kan ada akademisi, termasuk Profesor Rohmin Dahuri adalah ketua Dewan Pembina kami. Nah, kemudian pendiri-pendiri juga dari akademisi juga banyak. Kemudian dari pemerhati, termasuk dari media juga ada saat itu. Mbak Popi kalau waktu itu yang ketua AJWI itu termasuk, kemudian aktivis-aktivis yang lain lah. Jadi waktu itu semangat kita adalah bagaimana mekanisme kemudian hak dari teman-teman ini benar-benar diseimbangkan. Saat itu kami membabi buta, memang saat itu kami nggak mau tahu yang soal yang terkait dengan apabila ada yang kasus yang dialami oleh ABK, pasti dunia usaha yang salah. Iya, saya pernah tahu itu karena dulu kan saya pernah ke KP Panjenengan yang di KP Jangkar itu. Itu katanya ada cerita di balik adanya dibuatlah wadah tempat teman-teman. Jadi begini, kita tidak pernah bermimpi dan kita tidak pernah mengharapkan bahwa kita harus menangani kasus yang besar. Tetapi kita sebagai serikat, sebagai aktivis sektor ini harus siap apapun itu, dan Allah mentakdirkan kasus Selongsing 629 yang menjadi viral di sosial media karena diupload oleh salah satu YouTuber Korea itu. Iya. Nah, kami nggak menyangka dan kami nggak ekspektasi kita nggak sampai ke sana, tapi ternyata dengan jalannya kasus ini menjadi perhatian dunia, bahkan dijadikan menjadi referensi untuk kasus-kasus yang sekarang ini. Nah, adik-adik kita waktu itu 11 orang. Ada 11 orang. 14 orang. Nah, oleh pemerintah saat itu dijemput di bandara, kemudian setelah dijemput langsung ke RTPC. Nah, mereka tidak diberikan tenggang waktu untuk refresh ataupun untuk istirahat, langsung karena ini atensi publik yang begitu kuat, langsung disidik dan sebagainya. Jadi secara psikologis mereka juga karena ini perlu begitu bro ya, ini perlu digarisbawahi bahwa adik-adik kita ini begitu mendarat ke Indonesia itu baru tahu kalau kasusnya itu di sini sudah besar. Saking gelapnya di kapal itu. Bukan, jadi kan mereka ini di karantina. Begitu turun dari kapal kan di karantina. Nah, di karantina itu kami melakukan komunikasi. Dan tapi selama mereka di karantina itu bebas nggak menggunakan alat telekomunikasi? Telekomunikasi bebas. Bahkan kami melakukan advokasi di situ ya melalui, karena kan kita nggak bisa, iya kan, karena ketua, artinya kan ini buntut dari ada yang dilarung itu kan? Iya, jadi gini. Ini sebetulnya yang kadang-kadang harus ini harus saya buka ke publik ya. Iya. Jadi tanggal 17 itu yang melaporkan sebetulnya Manning Agency yang melaporkan. Manning Agency yang ada di Indonesia? Iya, di Indonesia. Oke. Melaporkan kepada kita, men-challenge. Manning Agency itu sama kayak PT lah, PT yang memberangkatkan ya, PT yang memberangkatkan. Iya. Nah, biar nanti publik juga tahu nanti kan. Nah, PT yang memberangkatkan itu lapor kepada kita bahwa ada ABK mereka di atas kapal yang akan bersandar ke Korea, dan di atas kapal itu ada yang meninggal. Oke. Nah, keinginan daripada Manning Agency ini, PT ini, supaya ditahan kapal itu
sebelum Geser dari situ. Iya, geser dari situ dan harap jenazah diturunkan di situ. Di samping itu minta ditahan kapal itu sebelum gaji anak-anak dibayar. Nah, tanggal 17 saya langsung koordinasi dengan tim kita yang di Korea. Kebetulan kan kita ada perwakilan di Korea Selatan yang ketuanya adalah Mas Ari Purboyo. Kita melakukan komunikasi di sana. Ternyata ngeblank. Kapal tidak tahu di mana. Jadi tidak tahu kapal itu di mana sandarnya. Nggak ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini masih dalam kehendak Allah bahwasanya ini harus terbuka. Tanggal 22, salah satu dari APK yang sudah dikarantina itu melaporkan kepada pengurus kita yang di Korea. Oh, lapor ke sana. Iya, jadi melalui kan sudah ada akses internet, mereka melaporkan. Nah, teman-teman SPPI yang di Korea. Kebetulan kemudian oleh Mas Ari Purboyo disamakan data dengan yang tanggal 17 saya kirim. Oke, double check gitu ya. Iya, ternyata sama. Waduh, ini benar gitu. Nah, setelah kejadian itu, oke lah, kami intens. Nah, ada salah satu yang kondisinya masih sakit. Masih sakit. Oke. Di karantina, namanya EF. Nah, ternyata batuk-batuk sampai muntah darah, kemudian dibawa ke rumah. Itu pun diintervensi oleh teman-teman kita dari sana, baru bisa dibawa ke rumah sakit. Ternyata Allah mengendaki lain, si adik kita ini meninggal di rumah sakit. Di Korea. Di Korea. Nah, yang Bro tanyakan tadi terkait dengan yang dilarung itu, yang kata perusahaan mohon jangan dilarung, itu sebelum nyampe ke Korea udah dilarung. Sebelum sandar di Korea itu udah dilarung. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ini kita. Jadi atensi penting buat pemerintah Indonesia. Iya, kemudian yang menjadi permasalahan yang menjadikan problem kita kita ini tidak bisa mengintervensi kapal itu supaya ditahan. Jadi teman-teman dari Apil Korea, dalam hal ini Mr. Jesse dan timnya sudah dengan sungguh-sungguh melaporkan, ternyata nggak bisa. Walaupun sudah ada indikasi slavery modern lah, ataupun tindak pidana tentang kekerasan dan lain sebagainya, ya sebagai perhatian teman-teman. Nah, kendala ini lebih elegan kita bisa kendala. Jadi kendalanya itu adalah karena ini adalah flag state, negara bendera, maka tidak bisa semua orang asal masuk saja. Berarti kalau masuk ke kapal ini berarti sama dengan masuk ke negara Tiongkok kan? Iya. Oke, jadi negara Korea pun nggak bisa intervensi. Nggak bisa. Nah, teman-teman dari Korea, di grup kita itu ada Kemenlu dan lain sebagainya. Teman-teman dari Korea mengatakan ini hanya you punya government yang bisa minta kepada Tiongkok untuk terkait dengan kapal karena itu. Dengan alasan warga negara kita ada di dalam kapal itu. Iya. Karena ada 2 lagi loh yang dibawa. Jadi 14 yang turun, ada 2 lagi yang masih dibawa. Nah, kemudian saya hanya bisa berdoa. Tahu sendiri kalau koordinasi dengan antar negara, ya kan, menggunakan jalur diplomasi, bukan alot, panjangnya minta ampun dan lamanya kan begitu. Itu sama aja alot. Kamu masuk. Dan saya berdoa, ternyata di saat saya masih ingat banget itu sekitar jam 3 sorean. Waktu Korea. Bukan waktu kita. Saya karena kan itu awal pandemi, Bro. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Bulan-bulan Maret. Dan itu sangat menguras tenaga dan pikiran juga karena pressure. Otak kanan saya digerakkan oleh Allah untuk meminta arsip foto yang ada di handphone adik-adik kita. Minta di backup semua data-data. Ya, semua tolong foto yang ada di handphone kalian tolong kirim ke kita semua.
Mau apa Pak? Kami sudah berikan yang almarhum dilarang. Bukan itu. Tolong kirim saja semua. Kalau terkait dengan yang nggak senonoh-senonoh sudah dihapusin sama kapten Pak. Iya, oke. Silakan gitu. Ada ratusan lah foto yang masuk. Saya satu. Alhamdulillah ada jalan keluar. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang biasa siapapun yang bisa. Ada satu foto yang membuktikan bahwa di kapal itu menangkap hiu. Oh, nangkap hiu. Wih, melanggar undang-undang internasional. Dengan itulah kami kirim ke tim kita yang di Korea, dalam hal ini Apel dan teman-teman. Dan saya punya keyakinan Apel itu asosiasi? Bukan asosiasi, jadi semacam NGO pemerhati HAM khusus ABK migran di Korea. Jadi tentang hak asasi manusianya. Saya kirim dan saya punya keyakinan ini pasti bisa. Nah, ternyata benar bisa. Nah, disitulah sampai menjadi satu berita yang sangat mendunia hit di Korea pertama kali, bahkan menjadi viral dalam waktu beberapa jam saja gitu loh. Jadi trending topik di sana. Nah, trending topik gitu. Nah, setelah itu kami melakukan komunikasi termasuk bagaimana mereka jangan dipulangkan dulu sebelum ada kepastian penyidikan di sana. Ternyata adik-adik kita yang tidak paham mungkin. Jadi sehingga karena kerasa kekangenan dan keluarga, biar cepat pulang aja deh. Jadi mereka memilih untuk pulang. Nah, begitu nyampe pulang seperti yang saya tadi, nyampe airport, dijemput oleh kementerian dan lembaga. Tapi sebelum diterusin, saya mau nanya, itu tapi sekian banyak ABK itu yang 14 tadi sudah pulang, termasuk yang sudah dilarang itu. Dalam mekanisme penempatan ABK itu sudah ngikutin aturan yang ada kan? Jadi begini, kalau kita berbicara aturan yang ada, aturan yang mana bro? Waktu itu bro. Oke. Kan masih sengkarut bro. Jadi bingung ya? Bingung. Nah, makanya kami dalam mengadvokasi bukan berbicara di situ dulu, bukan melihat dari perspektif situ dulu, tapi perspektif hak. HAM-nya itu ya? Hak dan HAM daripada ini. Nah, disidiklah di situ. Nah, mereka di RTPC. Nah, setelah itu karena dari Korea ada komunikasi dengan DNT Lopom, sudah didampinginlah mereka. Nah, setelah mereka menandatangani dalam pengawasan LPSK, mereka kan dipulangkan itu, pulang masing-masing. Nah, setelah pulang masing-masing, ada yang mau pulang, ada yang tidak. Kenapa? Nah, karena kan bagaimana, Bro? Mereka pulang tidak bawa uang. Karena haknya belum dibayar? Iya, kan haknya belum dibayar. Pulang kosong. Kemudian yang kedua, mereka harus menjalani sidang. Gitu. Waktu itu Pak Menteri Kementerian KKP, Pak Menteri sendiri mengatakan, Edi Prabowo waktu itu ya. Waktu itu mengatakan bahwasanya anak adik-adik kita ini sambil menunggu proses, nanti akan dipekerjakan oleh mereka di sektor perikanan juga, nggak tahu di mana lah waktu itu janjinya. Nah, sambil kalau memang nanti ada panggilan sidang itu, karena kan didampingi oleh IOM juga. IOM yang luar biasa nih sebetulnya di sini. Karena menyiapkan segala safety net, tahap 1, tahap 2 sampai akhir. Kalau memang pemerintah, karena menyadari pemerintah saat itu karena sebab suatu hal COVID sehingga anggaran tidak ada dan sebagainya, itu sudah disiapkan sama IOM. Luar biasa. Iya, IOM. Nah, setelah itu mereka ada yang pulang ke kampung, ada yang bertahan. Nah, seperti halnya yang namanya Rizky, kan asli anak mana? Tegal. Bukan, Bekasi. Ya, sekarang lagi mendampingi Mas Ari itu. Nah, di saat mereka tanpa adanya kepastian seperti ini, kami yang mendampingin kan dapat panggilan. Otomatis kan panggilan. Dan panggilan dalam artian
ini harus bagaimana ini kan, anak-anak tidak bisa kerja karena apa? Harus cari solusi. Iya kan, dokumen kan ditahan sebagai bukti kan, mereka kerja nggak bisa. Ya udah, saya sebetulnya nggak ada rencana bikin kafe bro. Itu ya ada rencana bikin asal jadi bikin kafe jangkar begitu. Udah, saya dengan Rizky, udah gimana kalau kita bikin kafe? Ya udah bikin kafe, udah setting. Kafe juga belum tahu itu namanya apa, karena biar anak-anak nongkrong, jadi biar nggak di rumah, tahu sendiri kalau di rumah kan ada banyak hal clash. Nah, di kafe itu ternyata saya pikir, oh iya juga ya, bagaimana kalau memang ini sebagai memorial. Jadi kita abadikan kasus Longsin itu dengan sebuah grow up, sebuah semangat bagi teman-teman. Makanya kafe itu menjadi kafe jangkar. Nah, jangkar ini adalah nama yang sebetulnya adalah nama andebonya SPPI di Korea. Jadi SPPI itu punya andebo di Korea itu namanya jangkar karat. Jangkar karat. Nah, jangkar inilah yang saya ambil karena apa? Mendedikasikan bahwasanya kasus ini terbuka ke permukaan adalah tidak lepas dari kontribusi teman-teman di Korea. Di sana. Jangkar. Kemudian di situ ada grow up from history Longsin 629. Nah, di situ jadi saya harapkan bahwa dengan adanya kafe itu, dan alhamdulillah sekarang sudah, intinya belum bisa kita berbicara tentang benefit, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai karena pandemi juga sudah surut. Dan sudah itu menjadi wadah tempat teman-teman diskusi, kemudian alhamdulillah ada diskusi terkait hal-hal bagaimana menjadi ABK yang aman dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ternyata tidak hanya berhenti di situ bro, masih panjang. Ada nyusul lagi kasus 155, kasus kapal Longsin juga yang punya Dalian Ocean juga, yang dari Cina, yang dipulangkan melalui Bitung. Batam apa ya? Bitung, melalui Bitung. Itu 157. Yang Batam lain lagi? Lain, 157 yang hidup dengan dipulangkan menjadi oleh 2 kapal dan 2 jenazah. 2 jenazah, tapi nggak dilarung. Nggak dilarung. Nah, waktu itu kita positive thinking saja, kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri bahwa ada keinginan baik atau ada itikat baik dari China karena memulangkan teman-teman melalui kapal juga mau dan lain sebagainya. Sehingga kami sebetulnya kalau memang tahu seperti ini bro, kami nggak mau anak itu pulang sebelum dapat gaji. Nah, ternyata begitu pulang, waktu itu informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa Tiongkok dalam hal ini Ocean berjanji kepada pemerintah Tiongkok untuk melalui embassy yang ada di sini akan menyelesaikan gaji paling lambat 3 bulan. Ternyata 11 diantaranya yang saya advokasi itu belum dapat sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Alasannya? Nah gini, yang satu perusahaan. Enggak, ini sebelum dilanjut, berapa tadi total semuanya? 155. 155 tuh yang menempatkan itu satu perusahaan di bukan. agency. Ada 7 atau 8 gitu. Tapi peran dari managing agency-nya apa? Ada. Jadi ada beberapa managing agency yang pada waktu kita jemput di Bitung itu sudah 2 perusahaan langsung diselesaikan di sana. Oh, langsung diselesaikan di sana. Nah, kebetulan yang 2 perusahaan ini benar-benar anggota SPPI. Oh. Nah, kemungkinan dari pengalaman ini mereka kemudian berharap kepada SPPI untuk bisa menyelesaikan yang lain juga. Karena lokusnya juga banyak perusahaan di Jakarta, dan teman-teman di Sulawesi juga ada serikat, tapi kan mungkin karena lokusnya ada di Jakarta sehingga mungkin menganggap kepada kita. Nah, sekarang menjadi beban kita adalah sekaligus masalah yang belum kita selesaikan itu ada 11 orang dari 3 perusahaan. Kalau yang lain malah sudah selesai semua. Jadi sisanya tinggal 11 lagi. 11 orang. Yang 9 orang itu diberangkatkan oleh P3MI. Tetapi P3MI nggak mengakui karena ini dianggap hanya oknum di dalam P3MI itu saja. Nah, lalu ada nggak sih dari pihak APH
memanggil untuk klarifikasi dari? Jadi ini ada keterkaitan kasus Longsing 629 dengan kasus yang belakangan ini. Jadi yang Longsing 629 itu PT P3MI itu juga ada di situ. Sudah ada di situ dan sudah diadili di Brebes dan sudah masuk. Dan itu ternyata bukan perusahaan tetapi pribadi. Personal, orang per orang. Ya kan? Kalau tidak itu saya sebut aja bahwasanya. Berarti indikasinya itu TPPO, berarti. Iya. Nah, itu sudah kena di situ dan bahkan ada restitusi yang harus dibayar ternyata. Lalu yang 9 tadi? Yang 9 ini belum saya naikkan karena apa? PT-nya sama. PT-nya sama. Orangnya, oknumnya sama. Sama. Nah, sekarang begini, bro. Kalau kita berbicara jujur, makanya saya sampaikan kepada P3MI-nya, kita pakai nurani lah. Kalau dalihnya adalah oknum Anda membantu anak, nggak mungkin dalam waktu yang kayak sekarang kan yang daftar kan beberapa orang, pasti banyak, puluhan bahkan ratusan. Masa nggak tahu? Ya kan? Alasan klise. Ya kan begitu. Tetapi mereka pinter dengan tidak ada membuktikan bahwasannya keterlibatan P3MI-nya di bukti administrasinya. Oke. Nah, mereka ini terdaftar loh di Sisco, terdaftar sebagai terdaftar di BPJS juga terdaftar sebagai PMI Mandiri. PMI Mandiri yang diregister oleh P3MI itu? Bukan. Atas nama. Jadi yang mendaftarkan dia sendiri. Bukan. Yang mendaftarkan itu P3MI-nya, tetapi anak kan nggak pernah. Oh, oke. Terregisternya sebagai pribadi. PMI Mandiri. Iya. Nah, ini makanya berarti database dari BP2MI sudah diambil gitu? Sudah ada. Makanya bisa diverifikasi betul-betul kan bahwa ini oke. Nah, makanya saya sekarang tantang nuraninya saja dari P3MI-nya itu. Nah, sekarang bahkan bro, yang sakit lagi bro, ini bukan dari P3MI. P3MI itu sekarang ada yang orang tuanya meninggal, ada yang macam-macam deh. Dan mereka begitu nyampe tanpa 1 sen pun uang. Seperak nggak bawa duit. Jadi ceritanya itu bertahun-tahun di laut. Mereka sebetulnya bukan anggota SPPI, tapi begitu nyampe ke airport nggak ada yang jemput bro. Oh alah. Makanya saya minta rezeki anak Longsing 629. Ya sudah, kamu suruh ke sini. Mendadak saat itu juga saya carikan kontrakan. Karena kan kita tidak menyediakan saat itu. Karena teman-teman SPPI udah ngalamin hal itu. Iya, makanya itu. Jadi sampai sekarang bahkan ada yang satu itu bro. Satu itu pulang, gaji tidak dapat, istri nggak ada bro. Istri kawin lagi? Iya bro. Gimana? Dan ini bukan kasus pertama, gitu loh. Nah, makanya ini dari hasil kita mendampingin beberapa kasus ini, kita ambil beberapa saripatinya menjadi rekomendasi. Satu contoh, mereka harus mendapatkan fasilitas wifi. Nah, kami sudah komunikasi dengan Dewan Perikanan Taiwan untuk ini adalah satu hal yang pokok, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah ada realisasi. Tetapi siapa yang bayar? Nah, itu kan perusahaan, government atau APK. Ini masih kita bicarakan. Masih didiskusikan. Namun kesepakatan itu sudah. Nah, dalam momen ini, bro, saya ini spontan aja, bro. Kalau memang semisal benar, saya memang bagaimana jangan tidur tenang lah P3MI-nya ini, karena nggak mungkin anak ini. Jadi masih terkatung-katung. Masih terkatung, masih. Saya mau inisial PT-nya apa tuh? Inisial PT-nya? Pokoknya dimulai dari A deh. Inisialnya nggak hafal ya. Nanti tak sebut lagi nanti di sini. Betul kan sih, nggak apa-apa. Kita kan bicara data. Iya. Kan? Bicara data, bicara pengakuan. Iya. Ini kan sebelum Abang Ilyas juga membicarakan hal itu, tentu ada screening dan berita acara pemeriksaan tersendiri dari SPPI kan. Ada. Cukup data. Artinya tinggal memang kita nunggu sinyal dari APH. Iya. Jadi gini, untuk yang 9 ini belum saya APH kan memang. Memang belum sampai ke sana. Kenapa? Sekarang saya APH akan menjadi satu karena pengalaman Longsing kemarin. Waduh gila bro, anak-anak bro.
babak belur. babak belur psikologisnya. Makanya anak ini saya minta. Tapi anak-anak yang 9 itu sekarang ada yang di kampung masing-masing. Ada di sana lah. Ada di tempat saya. Jangan di tempatnya nanti dijemput. Ada di tempat saya juga. Ada di tempat saya juga. Nanti dijemput. Nggak apa-apa. Saya sudah bentingin mereka. Udah, aduh gila. Memang ini perlu kerja keras. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman CSO yang lain, mari kita bergandeng bahu karena ini tidak bisa kita selesaikan. Nah, iya, kesampingkan selalu saya sampaikan bahwa kita ini bukan berhadapan Tiongkok sebagai negara, tetapi perusahaan yang kebetulan saja ada di Tiongkok. Nah, ini kadang-kadang ada isu-isu politik yang ditarik. Itulah segala macamnya jadi blunder. Nah, kadang-kadang saya kemudian jadi sedikit iri, bro. Program-program pemerintah yang begitu banyak, nggak ada yang nyampe ke teman-teman ini. Kayak pemberdayaan dari IOM malahan dapat. Anak-anak yang langsung 629 dapat dari IOM semua. Ada yang sekarang masih asisten itu yang bagian 2 orang beli 1 kapal dan alhamdulillah masih berjalan sekarang. Nah, yang lain, yang kasus yang 11 orang ini belum sama sekali. Nah, buat teman-teman calon pekerja perikanan ini, khususnya di kapal perikanan dan niaga dan lain sebagainya, khususnya di sektor pelaut ini ada nggak kiatnya? Kiat dalam arti supaya teman-teman ini sehingga dia menjadi pekerja yang aman. Aman dalam arti secara undang-undang mereka sudah memenuhi syarat bahwa dia ini ditempatkan dan dipekerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Jadi gini bro, yang pertama sebetulnya siapkan diri sesuai dengan persyaratan. Jangan pernah selalu berbicara secara bongkoan. Saya mau terima berangkat saja. Jangan. Karena mekanisme seperti halnya pelatihan baik BST, kemudian pengambilan buku pelaut, kemudian basic safety training, sebetulnya harus banyak sekali yang memang menjadi bias. Karena apa? Ini adalah PR kita bersama bahwa mereka ini kebanyakan mau terima beres, sehingga kadang-kadang ada yang BST tanpa duduk dan lain sebagainya. Nah, ini dari SPPI, karena fungsi SPPI yang pertama adalah melakukan edukasi dan sosialisasi, ini kami tekankan. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan collective bargaining agreement dengan SPPI, apabila anggota kami berangkat, kami harus melakukan OPP. Salah satunya adalah bagaimana mereka cara mendapatkan dokumen-dokumen yang sah. PAP lah ya, pemberangkatan hampir sama lah. Terkait dengan bagaimana mitigasi kalau memang ada beberapa kasus dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang tidak berangkat mandiri melalui perusahaan, sekarang ini sudah ada teknologi, bisa dicek kok daripada harus lihat-lihat Facebook ataupun yang nggak penting. Itu aja cek di beberapa kementerian itu kan ada. Satu misal perusahaan yang sudah memiliki izin yang mana. Paling tidak kalau memang ada terjadi permasalahan atau apapun, mudah kita untuk pencegahan inilah ya. Kemudian cari juga informasi melalui dinas-dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten kota. Kalau memang biasanya kalau memang untuk yang PMI sekarang informasinya ke UPT BP2MI yang ada di daerah-daerah. Kemudian harus mendapatkan tahap prosedur dokumen dari daerah dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau memang awareness kita untuk membaca, karena ini ada hubungannya dengan bagaimana ke budaya kita untuk bagaimana gemar membaca. Dengan gemar membaca, insya Allah keinginan tahuan untuk bagaimana yang benar itu lebih pencegahan dini. Sehingga sering saya sampaikan bahwa anggota kami ini jangan berangkat sebelum kompeten, jangan berangkat sebelum siap. Karena kalau memang kita berbicara kompeten ini bukan hanya kompeten dalam mekanisme kerjanya, tapi bagaimana mempelajari budaya. Karena ada beberapa budaya kerja
budaya kerja kita di sini dengan negara perempatan yang sangat Berarti berbeda. teman-teman SPPI ini juga melakukan karakter building itu, Iya. pendidikan karakter buat Dan kalau memang untuk motivasi dan pembentukan karakter sampai hari ini bahkan saya sendiri yang itu. Jadi unik dan perbedaan SPPI dengan teman-teman yang lain itu, setiap anggota SPPI pasti pernah lihat muka saya. Karena apa? Pasti mendapatkan pembekalan. Kalau memang mereka sudah X itu refresh. Jadi passwordnya itu ya. Iya. Jadi kalau dia nggak tahu siapa ketumnya, Iya. bukannya pasti bukan. Pernah loh, pernah di Korea. Saya baru pulang dari Korea, baru nyampe ke airport di Incheon, saya dapat telepon. Ada yang QR. Iya, kabar bahwa ada yang kabur 20 orang lebih. Dan mereka ngomong anggota SPPI. Dan ternyata Nah, saya kan ditelepon sama teman-teman dari Masjid Ansan kan, saya ditelepon. Ini katanya anggota SPPI. Saya tanya kan, kamu anggota SPPI ya kan? Kenal Pak Ilyas? Nggak kenal. Nah, mungkin saya di saat mengisi pelatihan itu nggak ada saya, mungkin saya tanyakan staf-staf saya itu, nggak ada yang kenal, berarti bohong. jadi QR-nya Iya, bukan itu. Jadi ya, Oke, baik. kita gini aja. Jadi sebetulnya kalau memang kita berbicara tentang perlindungan, sebetulnya bukan hanya kita fokus terhadap kepastian hukum yang ada di regulasi kita, tetapi juga bagaimana mekanisme yang ada di masyarakat, perubahan mindset itu yang menjadi PR berat kita sebetulnya. Dan saya harapkan sebetulnya potensi alih teknologi, seperti halnya sekarang daripada laut kita dilelang, kan kita identifikasi ya teman-teman yang X dari sana sudah biasa menggunakan alat-alat teknologi tinggi di atas kapal ikan. Kenapa tidak dibekali dengan kapal yang sesuai dengan standar mereka yang mempekerjakan? Lebih bagus Ya. nggak harus keluar. Itu nanti aja, karena ini masalah lokal nanti, waduh, bahaya itu nanti. Lebih lanjut. Terima kasih Bang Ilyas. Ya, sama-sama. Sudah berkenan ini hadir di sini. Mudah-mudahan kita masih diberi nikmat umur panjang sehingga kita bisa diskusi lagi banyak hal nanti yang kita akan. Ya. Masih banyak yang kita. Terutama ini dari sektor-sektor pelaut ini, Ya. baik lokal maupun internasional. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tereng.